Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, ternyata helm yang sungguh standar itu helm yang kuat sekali. Ketika saya SMA, saya mengalami bagaimana pengemudi motor diwajibkan pakai helm karena banyak orang meninggal kecelakaan karena tidak pakai helm. Kepalanya terbentur ketika jatuh, ketika tabrakan, ketika membentur trotoar, membentur orang lain, membentur pohon karena tidak ada perlindungan. Ketika saya SMA kelas 1 belum ada wajib helm. Tetapi ketika pertengahan kelas 2, kelas 3 mulai wajib helm. Dulu masih ada ruas-ruas jalan yang wajib helm, yang masih bebas. Seperti kalau sekarang 3-in-1 seperti itu. Lama-lama di semua ruas jalan wajib helm diperlakukan. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya pernah mengalami ketika saya sedang perjalanan ke pantai Parangtritis untuk rekreasi, boncengan dengan teman saya. Saya karena masih muda ngebut kenceng sekali. Dan waktu itu baru musim liburan sehingga rombongan bis itu antri sampai panjang sekali membuat macet. Maka saya yang tidak sabar, begitu lampu merah menjadi hijau, saya langsung ngegas kenceng dengan motor saya. Dan tiba-tiba bis di depan saya langsung berhenti. Saya mau menyalip ke kanan, di sana ada truk, maka mau tidak sempat ngerem, hanya ngerem sedikit, langsung kepala saya nabrak pantat bis, langsung bobrus seperti itu. Dan kemudian saya buka, kepala saya tidak apa-apa, hanya helmnya retak sedikit dan kepala saya sehat. Cuma hati saya des 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 itu dak dikduk karena stres, karena benturan keras itu. Begitu saya lihat bagian depan motor saya yang ada kerodong-kerodong besar dari plastik itu, termasuk lampu-lampunya hancur karena nabrak pantat bis. Kemudian penumpang bis, kan rombongan anak-anak muda juga, mungkin anak SMA dari luar kota, pada turun dan melihat semua. Karena bisnya pada waktu itu rombongannya macet sehingga tidak bergerak. Dan kemudian akhirnya saya langsung cepat-cepat menyingkir. Karena apa? Takut kalau yang punya bis minta ganti rugi. Saya anak SMA nggak punya uang pada waktu itu. Dan akhirnya menyingkir pelan-pelan sebelum sopirnya mengetahui. Sebetulnya bisnya juga tidak parah, tetapi yang lebih parah adalah motor saya. Maka dengan helm, setelah pengalaman itu, saya kemudian mantap dengan helm yang full, helm yang sungguh-sungguh untuk pengamanan kepala saya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita beriman kepada helm. Injil hari ini bicara juga tentang kedalaman iman. Ada seorang yang menemui Yesus, menyembah, mengatakan, "Guru, saya minta tolong anak saya disembuhkan. Anak saya sakit ayan. Kadang-kadang dia jatuh ke tempat api, ke tempat air. Kalau nggak ada orang, bagaimana dia tenggelam mati? Dia membahayakan dirinya atau ke dalam api semua kebakar. Dan dia tidak sadar. Tolong sembuhkan. Dan saya sudah membawa ke murid-muridmu. Tetapi ternyata muridmu tidak bisa menyembuhkan juga." Maka Yesus kemudian bergumam, "Sampai kapan, hai kamu angkatan yang tidak percaya, sabar terhadap kamu?" Maka Yesus kemudian menemui anak itu dan menyembuhkannya. Lalu murid-muridnya bertanya kepada Yesus ketika mereka sudah menyepi, "Kenapa kami tidak bisa menyembuhkan anak itu?" Yesus mengatakan, "Karena imanmu kurang kuat. Jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja,
ini kecil sekali biji sawi itu. Maka kamu bisa memindahkan gunung dari sini ke sana, dari sana ke sini. Maka tiada yang mustahil jika kamu mempunyai iman. Saudara-saudari yang terkasih, saya pernah meliput seorang pengrajin keramik yang sederhana, pengrajin gerabah di Kasongan. Pada waktu itu kami mau pakai untuk penyejuk iman Katolik di Indosiar. Kami mencoba mewawancarai seorang bapak sederhana yang membuat gerabah. Ada yang pengaron, ada yang kendi, ada yang pokoknya macam-macam. Dan kemudian bapak itu sudah tua, membawa banyak keramik dengan sepedanya. Dan kemudian kadang bisa tidur di trotoar alun-alun Yogyakarta untuk menjual keramik itu. Belum pulang kalau belum habis. Dan dia yakin nanti pasti akan habis. Walaupun harus tidur 2-3 hari di alun-alun situ. Saudara-saudari yang terkasih, di Kasongan sendiri banyak pengrajin keramik. Bahkan pengusaha-pengusaha besar itu sudah mulai membeli lahan di pinggir jalan, mempunyai gerai-gerai besar. Tetapi orang-orang asli situ dengan rumahnya sendiri yang masuk ke gang-gang kampung membuat sendiri. Dia yakin ketika diwawancarai, rezeki itu jalannya Tuhan yang ngasih. Pasti ada rezeki walaupun saingan banyak. Walaupun rumah saya tidak di pinggir jalan raya, tapi masuk gang kampung. Tetapi saya yakin ada juga orang yang datang ke sini. Kalaupun tidak ada, saya akan membawa ke kota dengan sepeda. Beberapa kendi, beberapa pengaron. Dan itu semua mau dijual di kota. Saya tidak tahu kalau pulang itu membawa uang berapa dengan menginap 2-3 hari di alun-alun atau di tempat lain, wisata-wisata yang ramai. Tetapi bapak itu yakin bahwa Tuhan pasti memberi rezeki. Dan memang saya lihat anaknya juga bisa lulus kuliah. Anaknya juga tidak malu membantu pekerjaan orang tuanya. Dan itu mungkin yang dinamai beriman. Berjuang sekuat tenaga, tetapi yakin Tuhan yang akan membuka jalan. Maka marilah kita belajar dari bapak tukang keramik itu. Supaya kita mempunyai iman, mempunyai pengharapan, semangat dan kegembiraan hidup. Dan akhirnya kita bisa memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat lain. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.